Halo, kami dari kelas 54D3 Penilai Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya Paskalis Anjarfandi Nugraha, absen 20, dan teman saya Ramayuda Pratama, absen 23. Pada video ini, kami akan menjelaskan salah satu materi terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Materi yang akan kami bahas yaitu terkait dengan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Namun sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa pajak masukan perlu dikreditkan. Jadi dalam mekanisme PKPM-PPN atau pajak keluaran dan pajak masukan, dijelaskan bahwa pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh pengusaha ketika dia membeli barang. Dan ketika dia menjual barang tersebut, dia menerima pajak keluaran. Nah, pajak masukan ini dapat menjadi pengurang bagi pajak keluaran atau dikreditkan. Namun ternyata ada beberapa kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal itu diatur dalam pasal 9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3 UU PPN 1984. Ada 9 kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama yaitu pajak masukan yang diperoleh dari BKP atau barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apa contohnya? Contohnya yaitu ketika pengusaha A dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 3 Januari 2020. Maka, pajak masukan yang diperoleh sebelum 3 Januari 2020 tidak dapat dikreditkan. Kriteria kedua yaitu pajak masukan dari perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya yaitu ketika PPN yang dibayar kepada pemborong atas pembangunan rumah dinas untuk direksi tidak dapat dikreditkan. Kriteria berikutnya yaitu pajak masukan dari perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Contohnya yaitu PPN yang dibayar kepada bengkel atas perbaikan sedan yang digunakan sebagai mobil dinas direksi tidak dapat dikreditkan. Berbeda halnya jika perusahaan tersebut kegiatan usahanya merupakan penjualan atau penyewaan sedan atau station wagon. Kemudian, pajak masukan yang dari pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria ini mirip dengan kriteria pertama, yaitu mempunyai kata kunci sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Apa contohnya? Contohnya yaitu ketika PTA yang belum dikukuhkan sebagai PKP mentransfer fee atas jasa konsultasi kepada konsultan di Prancis, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Kriteria berikutnya yaitu perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984. Contohnya yaitu faktur pajak yang diterima PTA ternyata ditandatangani oleh PKP pembuat faktur pajak menggunakan cap tanda tangan. Padahal menurut ketentuan mengenai faktur pajak harus menggunakan tanda tangan basah. Kemudian, pajak masukan yang diperoleh dari pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN 1984. Contohnya, PTA yang sudah dikukuhkan sebagai PKP mentransfer fee atas jasa pemasaran yang diterima oleh pengusaha di Taiwan. Dalam SSP atau surat setoran pajak untuk menyetor PPN terutang, PTA tidak mencantumkan NPWP-nya, yang berarti faktur pajaknya tidak lengkap. Kemudian, pajak masukan dari perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Contohnya yaitu, PTA mengimpor BKP tetapi tidak membayar PPN impor. Oleh karena itu, terbitlah SKP atau surat ketetapan pajak. Atas ketetapan tersebut, PTA melunasi pajaknya. Meskipun telah dilunasi, PPN impor tersebut tetap tidak dapat dikreditkan. Kemudian, pajak masukan dari perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan ditemukan dalam pemeriksaan. Contohnya yaitu, saat DJP melakukan pemeriksaan terhadap PTA, ditemukan bahwa PTA memiliki faktur pajak yang belum dilaporkan. Atas kelalaian tersebut, PTA tidak dapat mengkreditkan pajak masukan
dalam faktur tersebut. Kemudian pajak masukan dari perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN menurut pasal 16B ayat 3 UU PPN 1984. Contohnya yaitu PTA adalah penerbit ketika menyerahkan buku pelajaran dibebaskan dari PPN, maka PPN yang dibayarkan kepada percetakan tidak dapat dikreditkan. Nah, itu dia 9 kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.